الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa musallian ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus bisa menjalankan segala rutinitas amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu tentang fawaidul ju'i, keutamaan lapar. Dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Bahwasanya segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintunya ibadah adalah puasa. Kenapa demikian? Li'anna as-shaum yusaffi dzihn. Karena sesungguhnya puasa itu mampu menjernihkan pikiran. Wa yakunu sababan li isyraqil nuri fil qalb. Dan menjadi suatu sebab hati kita akan bersinar. Ketika pikiran kita jernih dan hati bersinar, maka di situ dada kita, diri kita akan menjadi lebih lapang dan menjadikan adanya keinginan dan semangat dalam menjalankan amal-amal ibadah yang lainnya. Dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ruwiya an ba'dil atibba, diriwatkan dari beberapa para dokter, annahu qila lahu, ketika salah seorang di antara mereka ditanya, hal tajidu tibba awid dawa fi kitabillahi ta'ala, apakah di dalam Al-Quran itu ada penawar atau ada obat? Qala na'am. Maka salah seorang di antara mereka berkata, benar, ada. Kemudian qad jama'allahu ta'ala at-tibba wad-dawa kullahu fi hadhil ayah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Mereka menjawab bahwasanya di Al-Quran ada satu ayat yang di situ merupakan suatu obat atau penawar, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian serta minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Kemudian mereka berkata kembali, lau akhadhan nasu bihadhil ayah, seandainya manusia itu mengambil ayat ini atau mempraktekkan, mengamalkan ayat ini, mahtaju ila tabib, pastilah mereka tidak akan membutuhkan dokter. Li'anna syiba'a manba'u kulli illah, karena sesungguhnya kenyang itu adalah sumber dari segala penyakit. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika puasa, secara otomatis kita senantiasa harus bisa menjaga konsumsi makanan atau minuman. Karena dengan menjaga makanan dan minuman yang masuk dalam diri kita, maka secara otomatis juga akan memberikan dampak kesehatan untuk diri kita. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab ini
min jumlati hadayal muqawqis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abdu at-tabib. Jadi salah satu hadiah yang diberikan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dokter. Kemudian Nabi berkata, la nahtaju ilaihi. Kami sebetulnya tidak membutuhkan dokter ini. Li'annana qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba. Karena sesungguhnya kami ini adalah suatu kaum yang kami tidak makan kecuali ketika kami lapar, dan ketika kami sedang makan kami tidak mengakhirinya kecuali sebelum kenyang. Sehingga ketika dua hal ini dipraktekkan, yaitu makan ketika sudah dalam kondisi lapar dan ketika sedang makan tidak mengakhiri kecuali sebelum kenyang, maka di situ akan menjadi sumber kesehatan bagi seorang manusia. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini mengutip perkataan dari Al-Hasan Al-Qazzaz. Beliau berkata, "Buniya hadzal amru ala thalathati asya." Jadi segala sesuatu itu dibangun berdasarkan tiga hal utama. Yang pertama adalah alla ta'kula illa indal faqah. Hendaklah engkau tidak makan kecuali ketika merasa lapar atau ketika sudah waktunya untuk mengkonsumsi makanan agar diri kita bisa lebih kuat dalam beraktivitas atau punya tenaga ketika kita menjalankan suatu amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah wala tanama illa indal ghalabah, dan hendaklah engkau tidak tidur kecuali memang engkau dalam keadaan lelah atau sudah dalam keadaan capek. Dan yang ketiga adalah wala tatakallama illa indad darurah, dan hendaklah engkau tidak mengucapkan sesuatu ketika dalam kondisi darurat, darurah, atau memang sedang dibutuhkan untuk mengucapkan sesuatu. Di tiga hal ini, hal utama yaitu tidak makan kecuali lapar atau memang butuh untuk agar bisa kuat beraktivitas, bekerja atau beribadah. Yang kedua, tidak tidur kecuali sudah dalam kondisi lelah atau capek. Dan yang ketiga, tidak mengucapkan sesuatu atau tidak berkata kecuali hal-hal yang bermanfaat. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang afatus syiba, yaitu bahayanya kenyang. Dalam sebuah sabdanya beliau berkata, la tumitul qalba bit-ta'ami wasyarabi. Janganlah kalian mematikan hati dengan terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura alaihil ma'u. Jadi sesungguhnya hati itu ibarat tanaman, dan tanaman itu akan mati ketika terlalu banyak air. Jadi hati kita ini ibarat tanaman, ya, dan tanaman itu akan mati ketika terlalu banyak air. Jadi secara otomatis kalau kita terlalu banyak makan atau minuman, di situ akan mengkeraskan hati kita. Kalau hati semakin keras, maka akan menjadi lebih berat dalam melaksanakan suatu amal ibadah. Hal ini juga dikuatkan dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i
Beliau berkata, "Ma syabi'tu mundzu 16 sanah." Saya tidak pernah merasa kenyang selama kurang lebih 16 tahun. Illa syab'atan, kecuali satu kali saja, tarahtuha min sa'ati, dan satu kali saya merasa kenyang tersebut telah melemparkan diriku dari waktu-waktuku. Artinya ada waktu yang terbuang sia-sia ketika beliau dalam kondisi kenyang. Mengapa demikian? Beliau melanjutkan, li'anna syiba'a yuthqilul badan. Sesungguhnya kenyang itu akan memberatkan badan, wa yuqassil qalba, dan akan mengkeraskan hati, wa yuzilul fitnah, dan menghilangkan kecerdasan, wa yajlibun naum, dan akan menggiring seseorang untuk ngantuk atau tidur, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan melemahkan seorang hamba dari menjalankan suatu amal ibadah. Inilah bahaya dari terlalu kenyang ketika kita mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Kemudian selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini bahkan dijelaskan tentang bagaimana standar ketika kita makan yang dianjurkan. Berat, tapi setidaknya kita bisa meniru. Dijelaskan di sini, kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu taala, salah seorang ulama bernama Sayyid Ali Al-Khawas, beliau berkata, "Idza akala la yajuzu tis'a luqamin." Ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, tidak boleh lebih dari 9 suapan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hasbu ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Hal yang wajar bagi seorang manusia ketika mengkonsumsi suatu makanan itu adalah luqaimat, suapan-suapan, yuqimna sulbahu, yang bisa untuk menegakkan kerongkongannya. Dan dijelaskan, wal luqaimatu minats tsulusi ila tis'i, dan standar dari suapan itu adalah mulai dari 3 suapan sampai 9 suapan. Nah, ini suatu hal yang petunjuk dari Rasulullah atau ajaran dari Rasulullah yang mudah diucapkan dan tentunya sangat untuk berat ketika kita melaksanakannya. Namun setidaknya kita sesekali bisa mencoba, yaitu ketika mengkonsumsi suatu makanan, hal itu tidak lebih dari 9 suapan. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Dijelaskan dalam bab al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al wara'i. Amal ibadah yang kita lakukan ini tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah illa ma'al wara'i, kecuali kita mampu bersikap warok. Warok artinya kita menjaga diri kita, berhati-hati, dan kita memastikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum benar-benar sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para utusan-utusan, makanlah kalian dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihah, dan kerjakanlah perbuatan yang baik, yang sholih. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan adalah mengetahui. Dalam firman Allah ini, qaddamal akla minat thayyib alladhi huwal halal alal amalis sholih ihtimaman bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendahulukan perintah mengkonsumsi suatu makanan yang baik dan halal daripada perbuatan amal kebaikan. Jadi Allah memerintahkan makanlah dari hal yang baik, yang halal, wa'malu sholihah. Lantas kerjakanlah perbuatan baik. Bukan mengerjakan perbuatan baik dulu baru mengkonsumsi makanan, tapi mengkonsumsi makanan yang baik dulu, kemudian Allah memerintahkan untuk mengerjakan suatu amal yang baik. Mengapa demikian? Li'annal amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aklil halal. Sesungguhnya amal perbuatan kita tidak akan bermanfaat dan pahalanya tidak akan terangkat, tidak akan diterima illa ma'a aklil halal, kecuali ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Fahuwa asasul ibadat wa ra'sul qurubat. Maka sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu yang halal itu adalah pokok dasar ketika kita menjalankan suatu amal ibadah dan merupakan pokok dasar cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqbalullahu syai'an minat ta'ati illa biaklin minat thayyibat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedikit pun dari ketaatan yang kita lakukan kecuali ketika kita mengkonsumsi sesuatu makanan yang baik serta sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis jelaskan, beliau bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah thayyibun, baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan dia tidak menerima kecuali dengan sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana dia memerintahkan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mengkonsumsi sesuatu makanan yang halal ini sangatlah penting sekali, karena dengan mengkonsumsi hal yang baik serta halal merupakan jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, suatu ketika tuliyat hadhil ayah, ketika sebuah ayat dibacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di bumi halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal serta baik. Kemudian faqama Sa'ad bin Abi Waqqas,
ketika ayat ini dibacakan, jadi dikisahkan di sini, di situ ada beberapa sahabat dan juga Rasulullah, ya. Ketika ayat ini dibacakan di sebuah majelis tersebut, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdiri. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah." Doakanlah kepada Allah agar diriku, doa-doaku ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian beliau berkata, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah." Perbaguslah makananmu, maka doa-doamu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, dari riwayat ini bisa diambil sebuah hikmah, sebuah kesimpulan bahwasanya syarat diterimanya doa, syarat diijabahinya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita memperbagus apa yang kita konsumsi, atau kita memastikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum adalah dari hal yang baik serta apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ada sebuah kisah menarik dan juga sekaligus sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, tentang keutamaan kita mengawali setiap kegiatan kita dari amal ibadah kita, khususnya ketika kita makan dan minum, yaitu dengan membaca basmalah. Diceritakan pada bab adabul akal, adab makan, hukiya anna syaitanan saminan istaqbala syaitanan mahzulan. Jadi setan gemuk ini bertemu dengan setan kurus. Faqala saminu lil mahzul. Dan setan yang gemuk ini berkata kepada setan yang kurus, "Araka fil halah." Kenapa engkau berada pada keadaan yang demikian? Kenapa engkau kok kelihatan kurus? Faqala, kemudian setan yang kurus ini berkata, "Inni musallatun ala rajulin." Sesungguhnya diriku membersamai seorang laki-laki. Idza dakhala baitahu qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia hendak masuk rumahnya, beliau orang tersut membaca basmalah. Wa idza kharaja, ketika dia keluar rumah juga membaca basmalah. Wa idza qama, ketika dia berdiri juga membaca basmalah. Wa idza qa'ada, ketika dia duduk juga membaca basmalah. Wa idza akala wa syaraba, ketika dia hendak makan minum juga senantiasa diawali dengan basmalah. Jadi segala aktivitas baiknya senantiasa diawali dengan membaca basmalah. Kemudian fa'akunu hariban min hudaiman, sehingga aku, setan yang kurus tadi berkata, aku senantiasa telat, senantiasa terdahului oleh orang tersebut yang setiap aktivitasnya selalu diawali dengan basmalah. Maka engkau bisa melihat bahwa diriku menjadi setan yang kurus. Selanjutnya, tsumma qala al-mahzul lis-samin. Gantian, setan yang kurus berkata kepada setan yang gemuk, "Araka saminan fi hadhil halah." Kenapa engkau kok bisa terlihat gemuk seperti ini? Qala, kemudian setan yang gemuk tadi menjawab, "Inni musallatun ala rajulin yadkhulu bil ghaflati wala yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya aku senantiasa membersamai seorang laki-laki yang ketika dia masuk rumahnya, ketika keluar
ketika makan, minum, berdiri, duduk, dan aktivitas lainnya, wala yaqulu bismillahirrahmanirrahim, dia tidak pernah mengucapkan basmalah. Fa usyarikuhu fi jami'i hadza, dan aku senantiasa membersamainya dalam seluruh aktivitasnya, sehingga engkau bisa melihat diriku menjadi setan yang gemuk. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga puasa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan bisa memberikan efek yang baik kepada diri kita, menjadikan diri kita pribadi yang lebih sehat, dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang lebih istiqomah, lebih semangat dalam menjalankan suatu amal ibadah. Dan kita berharap semoga ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap semoga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratun wa ajrun kabir.